Syarat perjalanan udara dalam negeri dari dan ke Jawa Bali kembali diubah pemerintah setelah menuai kritik banyak pihak. Syarat negatif tes COVID-19 RT-PCR bagi penumpang tak lagi diwajibkan dan boleh menggunakan tes antigen. Menurut Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendi, ketentuan ini sama dengan syarat perjalanan udara di luar Jawa Bali. Jawa dan Bali, perjalanan udara tidak lagi mengharuskan menggunakan tes PCR, tetapi cukup menggunakan tes antigen, sama dengan yang sudah diberlakukan untuk wilayah luar Jawa, non-Bali, sesuai dengan usulan dari Bapak Mendagri. Keputusan baru pemerintah terkait syarat penerbangan dalam negeri adalah bukti vaksin minimal dosis pertama dan negatif tes RT-PCR H-3 atau tes antigen H-1. Khusus perjalanan darat dengan jarak minimal 250 km atau waktu tempuh 4 jam, pemerintah mewajibkan syarat vaksin minimal dosis 1 dan tes PCR H-3 atau antigen H-1. Syarat ini berlaku untuk kendaraan roda 2, mobil pribadi dan kendaraan umum. Khusus menjelang libur Natal Tahun Baru, pemerintah juga merumuskan pengetatan aturan protokol kesehatan untuk mencegah lonjakan kasus. Protokol kesehatan ini menjadi penting karena memang mumpung Indonesia sedang turun sekarang, kita ingin memastikan bahwa implementasi protokol kesehatan bisa kita lakukan dengan sebaik-baiknya agar tidak terjadi lonjakan lagi. Terutama nanti menghadapi Nataru dan Bapak. Sebelumnya, Panel Barus, Ketua Satgas Vaksinasi COVID-19 DPP Projo, mengkritik pemerintah atas kewajiban tes PCR untuk penumpang pesawat karena dianggap bermotif bisnis. Ya, banyak yang tidak konsisten tadi. Ya, pertama urusan antigen dan genos di masa lalu itu siapa yang bertanggung jawab? Apa ukurannya berubah ke PCR? Ya, kondisi makin baik kok. Dan ini tidak sejalan dengan keinginan presiden bahwa ke depan recovery ekonomi harus cepat kita lakukan. Karena dengan syarat PCR ini seperti yang tadi disampaikan, tiket pesawat 500.000, PCR-nya 750.000. Akhirnya orang tidak jadi terbang. Ya. Kritik publik dengan syarat perjalanan udara dengan tes RT-PCR sebelumnya diikuti perintah Presiden Jokowi untuk menurunkan harga tes dari kisaran Rp495.000 menjadi Rp275.000. Pemerintah yang mengebut pemulihan ekonomi akibat pandemi dituntut transparan dan konsisten menerapkan peraturan di tengah kasus COVID-19 yang kini terkendali. Tim Liputan, Kompas TV. Saudara, pengetatan perjalanan udara dalam negeri dengan syarat tes wajib PCR kini berubah dengan dibolehkannya tes antigen bagi penumpang. Di tengah polemik ini, investigasi majalah Tempo yang menyoroti dugaan bisnis tes PCR sebagai syarat perjalanan. Kita akan bahas selengkapnya bersama Hussein Abri Dongoran, redaktur majalah Tempo. Kemudian ada Bakri HM, anggota Komisi 5 DPR dari fraksi Partai Amanat Nasional. Juga kami terus menghubungi pihak pemerintah, namun sampai saat ini belum dapat bergabung. Kami ingin mengetahui bagaimana kemudian syarat untuk terbang di antara Jawa Bali ini berubah cepat dari PCR ke antigen. Selamat malam Bapak-Bapak. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Malam, Bung Hussein dan Bung Bakri. Saya ingin tanya dulu Bung Hussein dari Tempo. Hari ini Tempo menurunkan laporan lewat majalah Tempo. Sebenarnya kalau dari digital dari sejak hari Sabtu ya. Tapi saya ingin tanya, dalam laporan Tempo menyebutkan adanya, saya harus katakan ini, konflik kepentingan bahwa perusahaan-perusahaan pemilik perusahaan PCR yang besar, ya kita sebut saja, Anda sebutkan misalnya di majalah Tempo ada GSI, ada Bumame, ada Intibios ya kalau tidak salah, itu terkait juga dengan konglomerat dan menteri-menteri yang ada di kabinet saat ini. Benar demikian? Ya, terima kasih Mas Aiman. Ya, betul, majalah Tempo menerbitkan artikel mengenai investigasi PCR. Ya. Dalam sejumlah temuan kami, perusahaan-perusahaan yang membuka PCR itu ternyata berafiliasi atau dipunyai oleh para petinggi atau pejabat dan politikus di Indonesia seperti itu. Ya, ini karena menyebutkan juga perusahaan-perusahaannya di majalah Tempo ya, seperti yang saya sebutkan tadi. Betul. Sangat terang kami menuliskan itu dalam artikel bahwa
sejumlah pejabat, politisi memiliki perusahaan-perusahaan yang PCR. Oke, sejauh mana laporan Anda? Karena saya mencoba untuk mencari sumbernya, Tempo kan terbiasa untuk menggunakan bahwa sumber kami dan lain sebagainya. Sejauh mana Anda bisa memvalidasi hasil temuan Anda tersebut? Hasil temuan majalah Tempo maksud saya. Ya, kami menemui sejumlah pejabat pemerintah ya dalam berdiskusi, ngobrol yang sifatnya background. Dari mereka pun kami mendapatkan clue bahwa perusahaan-perusahaan PCR itu yang membuka PCR itu banyak diisi oleh politisi, pejabat, dan pengusaha. Kalau kita bedah juga dokumen-dokumen yang kami dapat itu, kalau kita bedah tuh mereka rata-rata biasanya kayak pertambangan, tiba-tiba mengeluarkan jasa PCR, seperti itu Mas Aiman. Oke, jadi Anda juga sudah mengkonfirmasi kepada pejabat yang bersangkutan atau menteri yang bersangkutan atau konglomerat yang bersangkutan ataupun politisi yang bersangkutan terkait dengan laporan Anda? Ya, kami sudah mengkonfirmasi semuanya. Bahkan juru bicaranya Pak Luhut sudah mengkonfirmasi bahwa ada saham itu, tapi Pak Luhut tidak berperan aktif dalam PT GSI itu. Dan tidak menerima sekian persen. Ya, saya sebutkan ya, ini saya akan bacakan, termasuk juga Bung Bakri mungkin bisa mendengarkan juga. Ini laporan dari majalah Tempo, bisnis misalnya GSI Lab, ini salah satu lab PCR yang besar di Indonesia ya. Ini ada disebutkan PT Indika Energi yang berafiliasi dengan Arsyad Rashid, kini Ketua Kadin. Kemudian juga berafiliasi dengan PT Toba Sejahtera dan Toba Bumi Energi, terafiliasi dengan nama Menko Marinvest Luhut Binsar Panjaitan. Ada juga Yayasan Adaro Bangun Energi yang merupakan milik perusahaan kakak dari Menteri BUMN Erick Thohir. Lalu kemudian Yayasan North Star Bakti Persada didirikan oleh Patrick Waluyo dan Glenn Sugita. Yayasan menguasai sekian ratus lembar. Ini juga terkait dengan GSI Lab. Ini baru satu nih, belum ketika bicara soal Bumame, lalu kemudian ada lagi Inti Bios ya. Ya, Bung Hussein? Bung Hussein? Ya. Jadi itu yang kemudian saya bacakan. Gamblang Anda tuliskan di sini. Jadi Anda sudah mengkonfirmasi dan menyatakan bahwa benar terafiliasi dengan nama-nama seperti itu yang kemudian saya bacakan tadi. Pak Luhut, ada juga kakak dari Menteri BUMN Erick Thohir, ada juga Ketua Umum Kadin, dan beberapa konglomerat lain, termasuk juga politisi dari beberapa partai. Betul, dari dokumen yang kami terima betul seperti itu. Dan yang paling menarik Mas Aiman, ada salah satu perusahaan yang pemiliknya itu pernah berkasus korupsi IKTP. Oke, lalu kemudian tapi kan tidak berkasus korupsi IKTP disebut-sebut maksudnya ya, tidak sampai ke persidangan. Disebut-sebut terlibat dalam kasus IKTP. Oke, Anda menyebutkan salah satu yang namanya kemudian terafiliasi dengan perusahaan lab PCR yang mungkin paling besar di Indonesia. Ya. Oke, meskipun kita menganut asas praduga tak bersalah, tapi oke lah, bahwa itu kemudian yang menjadi temuan Anda. Kalau dari PAN ada politisinya, kalau saya sebutkan di sini mungkin ada beberapa partai yang Anda sebutkan tadi, diantaranya adalah Nasdem ya, Anda sebutkan di majalah Tempo. Partai apa saja yang kemudian Anda sebutkan, majalah Tempo sebutkan di sini? Yang baru kami temui seperti dalam tulisan baru Nasdem saja, tapi kalau Pak Luhut kan juga politisi Golkar ya. Golkar, oke. Baik. Baru dua itu, dan kami ini kan ini seminggu ya, itu pun kami rasa masih banyak nama-nama yang belum terungkap ya dari berbagai partai lain yang ikut dalam. Tempo meyakini masih ada nama-nama lain yang belum terungkap dan terkait dengan lab PCR yang besar di Indonesia. Dan ini kaitannya ke konglomerat, politisi, bahkan pejabat di Indonesia. Kami sangat yakin ya Mas Aiman. Kenapa? Karena ini kan gula dalam pandemi. Artinya banyak berpikiran bahwa pandemi ini bukan musibah tapi berkah untuk mencari cuan besar dan cepat di dalam PCR. Karena kenapa? Seperti yang dijelaskan dalam artikel itu, kalau kita breakdown satu PCR itu rata-rata nggak sampai 200.000, bahkan kalau alatnya dari China
itu nggak nyampe 100.000 bisa Oke. untuk modal PCR. Nanti Tapi kita akan kupas bagaimana harganya dan bagaimana pula besar keuntungannya, termasuk bagaimana pula kemudian Komandan Penanganan COVID di Indonesia terkait dengan lab PCR. Apakah itu etis atau tidak? Bagaimana nanti kita akan coba untuk menggali, termasuk kita akan menghubungi juga dari pihak Pak Luhut Binsar Panjaitan. Masih bersama redaktur majalah Tempo, Hussein Abri Dongoran, dan juga Bakri Hakim, maksudnya Bakri HM, anggota Komisi 5 DPR dari fraksi Partai Amanat Nasional. Kami juga masih menghubungi pihak pemerintah, namun sampai saat ini belum dapat bergabung. Bung Bakri, saya ingin bertanya pada Anda, ini kan terungkap di majalah Tempo meskipun masih ada pro dan kontra, tapi kemudian juga tidak dibantah oleh narasumber yang bersangkutan ketika saya baca juga misalnya Pak Luhut, juru bicara Menko Marinvest, Jody Maharti mengatakan bahwa Pak Luhut tidak membantah memiliki perusahaan-perusahaan yang terafiliasi dengan salah satu lab PCR tersebut, meskipun mengatakan tidak pernah mengambil insentif atau dividen dari situ. Komentar Anda? Ya baik, Mas Haimat, terima kasih juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat maghrib ya. Ya, saya sudah mendengar tadi dari Pak Hussein banyak hal yang disampaikan oleh beliau terkait dengan masalah PCR dan termasuk juga Anda terkejut nggak, masalah Bung Bakri? harga dan segala-galanya. Saya pikir kalau kita lihat, kalau Bung Bakri, kita sebentar, Bung Bakri. lihat Anda dari terkejut apa yang nggak? disampaikan oleh Mas Hussein itu, ya salah satu penyebab mungkin naik turun harga itu karena pelakunya itu, kalau orang-orang itu memang betul pelakunya, saya pikir itu yang penyebabnya mungkin. Nah, jadi sportivitas terhadap orang-orang yang melakukan bisnis itu saya pikir tidak terlalu transparan ya. Sehingga pemerintah, saya dengar, saya juga baca di beberapa media, pemerintah itu sudah sampai 4 kali merubah harga PCR ya, yang dulu hampir di atas 1 juta, sekarang hari ini ada yang 300.000, ada yang 275.000. Nah ini membuat masyarakat bingung. Jadi dari awal sampai akhir ini membuat masyarakat awam pun berpikir bahwa ini tidak transparannya pemerintah dalam pengelolaan PCR ini. Padahal tahu kita PCR ini bagian daripada terpenting ya dalam rangka membantu pemerintah untuk menanggulangi. Saya paham kecurigaan Anda, tapi saya ingin tanyakan langsung. Apakah ini termasuk skandal? Ya, saya pikir ini perlu diusut. Kalau toh memang iya ini yang mungkin menyebabkan sehingga harga itu tidak bisa transparan, sudah itu berakibat daripada harga yang mahal menjadi harga yang termurah. Saya pikir Pak Hussein, saya setuju aja Mas Abri kalau toh memang ini ditindaklanjuti dan dilacak sampai ke akar-akarnya. Karena kita tahu bahwa transparan ini perlu di musim COVID ini. Kita berharap bahwa pelaku bisnis maupun pemerintah itu betul-betul intinya adalah bagaimana membantu masyarakat yang berdampak terhadap jiwa manusia. Apalagi jangan lagi bicara jiwa, ekonomi dan segalanya hancur. Porak-poranda yang akibat daripada COVID ini. Tapi jadi kita sesalkan sekali kalau ada oknum ataupun apalagi itu pejabat negara ataupun apapun namanya, saya pikir itu perlu apa yang harus dilakukan? Apa yang harus diklarifikasi oleh pejabat yang disebut dalam majalah Tempo ini menurut Anda? Ya, saya pikir harus berani dong. Kalau toh memang mereka pelaku usaha murni, ya berani dong bicara. Mereka berani bicara, modalnya berapa, untungnya berapa. Ya, jangan sampai yang membuat masyarakat bingung hari ini di Indonesia boleh dikatakan sudah hampir 4 kali turun. Bayangilah, dulu 1 juta kok sekarang bisa sampai 275.000 untuk... Dulu 2 juta, Bung Bakri. Ya, dulu 2 juta. 2 juta betul. Belum yang kalau 3 jam atau 6 jam keluar bisa 6 juta dulu. Betul. Ini kita takutnya. Jadi ini apakah diakibatkan oleh adanya oknum-oknum ini atau bagaimana? Oleh sebab itu saya pikir melalui Bapak Presiden meminta kepada yang terkait untuk membongkar mafia ini. Kalau toh memang itu nyatanya ya saya pikir sesuatu yang betul-betul. Tapi begini, Bung Bakri, bahwa ada menteri, ada politisi yang memang dari sebelum menjabat mereka sudah pengusaha, begitu ya? Ya. Lalu kemudian terkait dengan informasi seperti ini PCR. Jadi bagaimana membedakan ini yang boleh, ini tidak boleh menurut Anda? Iya, saya pikir kalau toh memang mereka pelaku usaha bisnis nggak masalah. Yang susahnya ini kemurnian daripada usaha itu benar tidak ada kepentingan lain atau tidak. Jangan kita berharap kalau toh memang pejabat ataupun bisa membedakan. Yang membuat orang curiga, ya terus saja membuat curiga, karena adanya si A, si B ini sudah itu harga yang berubah-berubah.
Nah, kita tahu bahwa pada posisi begini, kita berharapkan semua, baik pelaku usaha maupun pemerintah, itu betul-betul berkorban, ya. Orang banyak rugi hari ini, tapi kok di lain sisi ada yang mendapat keuntungan yang tidak tanggung-tanggung. Kalau kita bayangkan 2 tahun COVID ini berjalan, Bung Aima bisa hitung aja kira-kira berapa. Oleh sebab itu ini harus betul-betul diselesaikan, dibuka setransparan mungkin. Apakah memang ada unsur lain atau bagaimana? Saya pikir nggak masalah. Kalau toh memang mereka bicara soal mereka latar belakangnya pengusaha, ya transparan aja bicara pengusaha. Nah ini membedakan inilah. Jadi maksud saya posisi-posisi ginilah sebenarnya pemerintah ataupun pengusaha harus berada dekat masyarakat. Oke, Bung Hussein, pertanyaan yang sama. Apakah ini skandal? Menurut berbagai narasumber termasuk epidemiologi, ini bisa disebut skandal dan aturan-aturan yang dikeluarkan itu sangat janggal, Mas Aiman. Aturan yang dikeluarkan sangat janggal. Anda bisa menjelaskan? Karena berubah-ubah, seperti Bang Bakri yang tadi jelaskan, ini berubah-ubah dan hari ini kan akhirnya hanya syarat antigen kan yang dipakai untuk penerbangan Jawa Bali. Artinya itu juga pertanyaan artinya ada aturan yang keliru yang dikeluarkan oleh pemerintah dan sekarang direvisi oleh pemerintah itu sendiri. Ini soal transparansi, Anda mau mengatakan itu, transparansi perubahan dari PCR, dari antigen ke PCR, lalu kemudian balik lagi ke antigen, dan juga transparansi soal pemilik perusahaan yang politisi, menteri, pengusaha, pejabat, itu yang kemudian hilang dari isu ini. Bung Hussein. Betul, transparansi sangat penting dalam penanganan pandemi, termasuk dalam kebijakan, termasuk dalam penentuan harga untuk PCR ini. Karena kan kalau kita mendengar penjelasan pemerintah kan hanya dikasih tahu sekian ratus ribu tanpa dijelaskan, tanpa di breakdown apa detail-detail harga itu dan berapa maksimal keuntungan yang diambil oleh pengusaha. Berdasarkan investigasi Tempo, berapa sih harga PCR yang tepat, yang pas, yang wajar? Ada 2 versi ya Mas Aiman. Yang pertama versi yang kami dapat dokumen dari pemerintah, di situ tertulis tak sampai 205.000. 205.000, tidak sampai? Sampai 205.000. Oke. Komponen paling mahal adalah reagen yang sekitar 195.000. Sisanya itu untuk bayar nakes maupun biaya rumah sakit atau fasilitas kesehatan seperti itu. Dan yang kedua ada juga PCR yang dilakukan oleh pakai mesin-mesin dari China, itu sistemnya sistem BKO ya. Saya bertemu dengan... BKO maksudnya gimana? Dipinjamkan alat PCR-nya. Oh, oke. Jadi nggak perlu datangkan dari Jerman maupun Belanda. Tapi buatan Tiongkok ya? Buatan Tiongkok, betul. Itu saya ngobrol dengan pengusaha tersebut bahwa fasilitas kesehatan tidak perlu mengeluarkan uang, tapi disediakan oleh para importir. Dalam artian, importir itu memberikan mesin dari Tiongkok yang tak sampai harganya 400 juta, tapi diikat para fasilitas kesehatan itu harus membeli reagennya di importir dengan syarat minimal 1.000 per bulan atau 25.000 kit. Nantinya alat itu menjadi milik fasilitas kesehatan. Dalam tulisan kami tuliskan juga, breakdown juga, artinya nanti itu pendapatan fasilitas kesehatan bisa lebih dari 10 miliar. Dan kalau untuk model kedua tadi, berapa harga pokok produksinya? Berapa harga barangnya seharusnya, harga PCR-nya? Harga PCR ada 2. Kalau misalkan fasilitas kesehatan itu tidak membeli dari importer langsung, itu dijual sekitar 13.000 per reagen asal dari Tiongkok. 13.000? 13.000, itu temuan kami. Dan yang kedua, kalau misalkan diikat oleh para importer itu, fasilitas kesehatan membeli sekitar 60.000 per reagen. Oke, jadi paling mahal 60. Ini yang model kedua ya. Kalau model pertama tadi kan reagennya itu 195.000. Betul. Itu yang model konvensional lah. Yang model harus dikasih mesinnya, tapi kemudian ada keterikatan bisnis harus membeli paket dan lain sebagainya, itu bisa reagennya jadi turun Rp13.000 sampai Rp60.000. Luar biasa ini. 13.000 itu terpisah Mas Aiman. Jadi kalau yang diikat itu 60.000. Tapi kalau yang 13 itu dijual bebas, artinya kalau misalkan ada pemilik fasilitas kesehatan punya mesin sendiri, dia membeli sendiri sekitar 400 jutaan, lalu dia mencari reagennya di pasaran, itu 13.000. Oke, di luar 400 juta tadi ya? Betul. Tapi kan 400 juta kalau dikalikan nanti banyak yang kemudian menggunakan, artinya ya hanya bertambah sedikit lah. Artinya mungkin tidak sampai sekitar 50.000 lah mungkin hitung-hitungannya. Untuk reagennya? Total semua ya dengan harus membayar 400 juta alat tadi. Paling mahal tak sampai 100.000. Kalau tidak sampai 100.000 bahkan. Kalau dari pengusaha yang saya temui itu. Oke, jadi bisa menurut
temuan investigasi Tempo, PCR itu maksimal Rp100.000 saja bisa itu. Itu dari hasil diskusi ya Mas Aiman, tapi dokumen dari pemerintah tertulis tak sampai 205.000. Tidak sampai 205.000. Jadi dokumen tertulis resmi pemerintah tidak sampai 205.000, tapi hasil investigasi Tempo berdasarkan diskusi dengan beberapa pengusaha dan lain sebagainya, dengan mengetahui sistem bisnisnya dan lain sebagainya, itu tidak sampai 100.000 atau maksimal Rp100.000. Dengan catatan alat dari Tiongkok. Dengan catatan dan itu reliable, dan itu alatnya cukup mumpuni untuk melakukan tes PCR seperti juga alat-alat yang lain. Itu masih debatable Mas Aiman, karena kenapa? Karena kalau alat dari Tiongkok itu cuman sekali ekstraksi, dan itu pun yang sangat-sangat kami khawatirkan. Artinya jangan-jangan ada false positif dalam PCR ini. Oh, itu masih dalam pro dan kontra. Pro dan kontra. Pro dan kontra. Tapi banyak bahwa sekali yang menggunakan mesin-mesin itu. Tapi ketika menggunakan dokumen resmi dari pemerintah pun, maka sekitar Rp200.000. Ya. Oke. Saya ke Bung Bakri. Bung Bakri, kalau bisa Rp200.000, kenapa harus Rp275.000? Nah, itulah sebabnya. Itu kalau kita bicara, artinya kita bicara yang digunakan oleh orang yang berangkat ke pesawat, melalui apa. Ini bagaimana kalau pemerintah sendiri yang menggunakan alat itu, berapa harganya? Nah, itu lebih dahsyat mungkin saya pikir di sini. Pasti Anda memperkirakan di bawah 200.000. Iya. Jadi ya, saya pikir bahwa saya melihat begini, Mas. Saya melihat begini bahwa ketidakterbukaan pemerintah dari awal sampai hari ini. Jadi saya menyambut apresiasi baik sekali oleh Pak Presiden dari harga yang tinggi sampai hari ini yang berkisar antara 300.000, 270.000. Saya pikir mungkin banyak pertimbangan pemerintah. Nah, saya mengira ini adalah pekerjaan-pekerjaan yang betul-betul akan merugikan kita. Jadi jangan heran kalau hari ini yang kaya makin kaya, yang miskin makin terpuruk, Mas. Nah, kita rasakan hari ini. Kalau jatuh memang ada laporan-laporan kekayaan-kekayaan orang kaya di Indonesia makin bertambah, ya mungkin bagian daripada yang begini-begini. Belum lagi kita ini bicara PCR loh. Belum lagi bicara-bicara yang lain dalam penanggulangan COVID ini. Nah, di sinilah kita minta. Dan lain sebagainya. Wow, itu sudah terbukti itu. Jadi oleh sebab itu, kita berharap sudahlah, jangan sampai ini diteruskan. Cukuplah penderitaan ini, jangan sampai, apalagi COVID, pandemi sekarang sudah mulai menurun. Nah, jangan lagi kita bermain-bermain dengan hal-hal begini. Ini akan Bung Bakri, jadi apa yang akan dilakukan DPR soal ini? Ini kan tidak bisa didiamkan saja, harus diklarifikasi, harus ada transparansi, dan DPR punya peran juga di sini. Saya akan coba mengajak teman-teman nanti di DPR, apakah itu di Komisi Kesehatan, ya Komisi 9, ataupun di Komisi 5 di infrastruktur ataupun apa, nanti kita akan coba menyampaikan, kita akan memanggil, karena ini betul-betul menyedihkan gitu. Menyedihkan dalam situasi kondisi yang susah hari ini, tapi ada juga orang-orang yang mencoba. Sekali lagi saya bilang bahwa kita sekarang ini harus berkorban, bukan memperkaya diri gitu dalam rangka menyelamatkan bangsa ini gitu. Termasuk juga kalau nanti ada politisi PAN yang mungkin juga terlibat dalam perusahaan ini. Mudah-mudahan kalau PAN nggak sampai ke situ, Mas. Hamatan lil alamin deh kita ya Mas Hussein ya. Kalau seandainya pun ada, tentu akan diambil tindakan khusus juga. Saya tanyakan itu. Saya pikir insya Allah mudah-mudahan nggak ada lah. PAN jarang yang begitu-gitu, Mas. Jauh yang begitu-gitu, Mas. Nggak terpikirkan. Jangankan melakukan, terpikirkan pun nggak, Masya Allah. Oke, terakhir ke Bung Hussein. Bung Hussein, apa kesimpulan akhir dari laporan Tempo yang bisa Anda sampaikan secara singkat pada kali ini? Ya, kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk mewajibkan syarat PCR itu keliru. Kenapa ya? Seperti kan temuan tadi, bahwa saya ngobrol dengan sejumlah narasumber bahwa yang untuk screening itu antigen, tidak perlu PCR. Dan yang kedua, diperlukan transparansi dalam semua kebijakan dan dalam semua penanganan pandemi. Kenapa? Jangan sampai pemain ikut menjadi wasit, dan juga kalau kita lihat ke belakang, banyak juga kasus-kasus yang terjadi kan, seperti bansos. Pandemi ini lagi-lagi yang dijadikan bancakan oleh sejumlah kalangan di negeri ini. Jangan sampai pemain menjadi wasit dan transparansi adalah harga mati. Ya, itu Mas Aiman. Baik, terima kasih Bung Bakri dari fraksi Partai Amanat Nasional PAN, dan juga Bung Hussein Nungoran dari majalah Tempo yang telah menurunkan laporan terkait dengan cuan atau untung dari PCR, bisnis PCR ini. Terima kasih Bung Hussein dan juga Bung Bakri, sehat selalu.